وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam menjelaskan wa inna Muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Maknanya dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Al-Mustafa ini maknanya yang terpilih, sekaligus menjadi nabinya. Nabi Allah Al-Mujtaba ini maknanya juga yang terpilih sama. Wa rasuluhu, dan sekaligus menjadi rasulnya. Al-Murtada, yang dipilih. Jadi Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Murtada ini maknanya kurang lebih sama, yaitu seseorang yang terpilih. Terpilih dari seluruh hambanya, terpilih dari seluruh umat manusia, dan terpilih di antara kalangan para nabi. Nanti akan kita baca di penjelasan-penjelasan yang berikutnya yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi Allah takdirkan menjadi nabi dan rasul yang paling mulia di antara nabi dan rasul yang lainnya. Ini menjadi satu kelanjutan dari apa yang harus kita imani, menjadi satu paket yang harus kita yakini di dalam akidah kita, bahwasannya setelah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifat-sifatnya yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, maka dilanjutkan yang harus kita yakini juga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah sekaligus sebagai nabi dan rasulnya. Jadi ini satu paket, tidak bisa kita pisah. Ketika seseorang hanya mengaku beriman kepada Allah saja, maka ini belum sah keimanannya sebagai seorang muslim. Bisa kita lihat dari pesan Nabi atau wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwahi para ahli kitab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini penggalan, wasiatnya banyak. Penggalan ini kita bahas dulu. Kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum yang berasal dari para ahli kitab. Ini harus kita garis bawahi dulu. Engkau akan mendatangi kaum yang berasal dari ahli kitab. Artinya mereka bukan orang sembarangan, mereka bukan orang biasa, mereka orang-orang yang berilmu. Dan ilmu mereka berasal dari kitab-kitab yang terdahulu, baik itu Taurat maupun Injil. Jadi mereka ini kaum pembelajar, maksudnya seperti itu. Mereka ini kaum pembelajar, mereka ini kaum akademis kalau bahasa zaman sekarang. Mereka bukan status keilmuannya mereka tidak sama dengan orang-orang yang tinggal di Mekah. Seperti itu. Karena mereka berasal dari ahli kitab. Nah, kemudian wasiat Rasulullah adalah, wahai Mu'adz, yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah bersyahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, dan bersaksi bahwasanya aku, kata Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Ini tugas pertamanya Mu'adz bin Jabal. Tugas dakwahnya pertama Mu'adz bin Jabal adalah mendakwahkan kepada mereka, kepada para ahli kitab, bahwasannya
untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Kita perhatikan tadi, saya katakan tadi di awal, kita garis bawahi kata-kata ahli kitab. Ketika Nabi SAW memerintahkan Mu'adz, mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman pada saat itu, Mu'adz mendatangi orang-orang ahli kitab, yang mana ahli kitab itu adalah orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Mereka bukan orang-orang yang tidak tahu siapa itu Allah. Mereka bukan orang-orang yang tidak tahu siapa Nabi dan Rasul Allah. Karena yang mereka pelajari adalah kitab Taurat, berarti mereka menganut syariatnya Nabi Musa, dan sebagian lagi yang mereka pelajari adalah kitab Injil, berarti mereka menganut ajarannya atau syariatnya Nabi Isa alaihim salam. Artinya mereka bukan orang-orang yang tidak tahu tentang syariat agama. Mereka tahu syariat agama, dan mereka tahu sumber syariat ini dari Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat faham. Mereka bukan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, tapi kata Rasulullah, yang pertama kali harus didakwahi adalah dua kalimat syahadat yang menjadi satu paket ini. Artinya, saat mereka mengenal baik Allah Subhanahu wa taala, saat mereka memahami dengan baik siapa itu Allah Subhanahu wa taala, ini belumlah cukup. Setelah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka harus mengakui dan mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini satu paket. Ini yang harus diyakini dulu. Makanya kemudian para ahli kitab pada saat itu, kenapa Rasulullah memerintahkan Mu'adz untuk mendakwahi mereka untuk dua kalimat syahadat? Kenapa? Alasannya karena keimanan mereka belum sah. Karena mereka baru mengenal Allah, tapi mereka belum mengenal siapa itu Muhammad, kan gitu. Yang mereka tahu Allah Tuhan, Rasulnya adalah Musa, yang mereka tahu. Sebagian lagi meyakini Allah Tuhan mereka dan Nabi Isa adalah Nabi mereka, Rasul mereka. Itu yang mereka yakini. Tapi keyakinan itu belum sah keimanannya sampai mereka meyakini Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Maka syariat agama terdahulu, syariat agama Nabi Musa, syariat agamanya Nabi Isa, ini sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang ini. Karena syariat mereka seharusnya sudah mansukh atau sudah dihapuskan dengan datangnya syariat dari Nabi Muhammad SAW. Artinya ini satu paket, ini yang ingin saya tegaskan di sini. Satu paket keyakinan kita terhadap Allah tidak cukup. Kita juga harus meyakini bahwasanya Allah mengutus Nabi dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kalimat ini, Al-Imam At-Tahawi menegaskan wa inna Muhammadan abduhu. Yang pertama kali disebutkan oleh Imam At-Tahawi di sini adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba Allah. Ini kan sering kita ucapkan di dalam dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dua kalimat ini tidak boleh kita tinggalkan. Abduhu wa rasuluhu ini menjadi satu paket untuk menegaskan bahwasannya Nabi Muhammad, keyakinan kita terhadap Nabi Muhammad SAW adalah bahwasannya beliau yang pertama sebagai hamba Allah. Artinya beliau berasal dari kalangan manusia. Penegasan bahwasanya Rasulullah sebagai hamba Allah ini adalah agar umat manusia, agar umat muslim tidak mengangkat Nabi Muhammad SAW sampai kepada derajat ketuhanan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Makanya kita tegaskan dulu di sini bahwasanya Nabi Muhammad ini sebagai hambanya, agar kita tidak mengangkat Nabi Muhammad kepada derajat ketuhanan. Tapi kita harus wajib hukumnya memuliakan beliau. Jangan samakan beliau dengan manusia biasa, karena beliau adalah manusia pilihan,
Beliau adalah manusia khusus yang Allah pilih untuk mengemban tugas yang khusus. Maka kemudian kita sambung abduhu wa rasuluhu. Selain sebagai seorang hamba, Rasulullah punya tugas sebagai seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Jadi keyakinan kita berada di tengah-tengah. Jangan terlalu jangan terlalu meninggikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada derajat ketuhanan. Jangan juga terlalu merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jangan menyamakan beliau dengan derajat manusia biasa. Jadi derajat beliau berada di antara ini tadi. Tidak sampai kepada derajat ketuhanan, tidak juga sampai rendah kepada derajat manusia biasa. Beliau berada di atas derajatnya manusia biasa dan beliau berada di bawah derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Sebagai nabinya terpilih dan sebagai rasulnya yang terpilih. Baru kemudian ada satu perkara yang penting untuk kita pelajari, bahwasanya mungkin pernah di sini saya sampaikan bagaimana kita mendeteksi apabila seseorang ada yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Di sini dibahas oleh Al-Imam At-Tahawi. Berikutnya beliau menyampaikan wa annahu khatamul anbiya'i, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Ini juga harus kita yakini. Nah, tadi saya katakan bagaimana cara kita mendeteksi seseorang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Kalau di zaman dahulu, di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, di zaman para nabi dan rasul terdahulu, ketika ada seseorang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, mendeteksinya agak rumit. Cara mendeteksinya agak sulit. Untuk menguji bahwasanya pengakuan ini benar atau salah, zaman dulu agak sulit. Nanti akan kita bahas. Bagaimana para sahabat mendeteksi pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini apakah benar atau bohong ataukah dusta? Nanti akan kita bahas. Ada kisah yang bisa kita bahas di situ. Nah, adapun di zaman sekarang, cara kita mendeteksi apakah pengakuan seseorang itu sebagai nabi dan rasul benar atau dusta, ini gampang caranya. Lebih simpel daripada zaman dulu. Bagaimana caranya? Kalau ada satu orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, langsung kita dustakan. Selesai sudah urusan. Karena tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Siapapun orangnya, dari manapun daerahnya berasal, kalau dia mengaku sebagai nabi dan rasul, harus langsung kita dustakan. Tidak benar, itu pengakuan bohong, itu pengakuan dusta. Tidak usah lagi kita pikir-pikir, betul kah ya? Jangan-jangan betul. Nanti dulu. Jangan langsung kita vonis nih. Jangan langsung kita vonis ya. Tidak perlu kita melakukan itu. Langsung kita vonis dusta. Apabila dia mengaku sebagai nabi dan rasul.